Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu 'aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam fil hadits man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam ini kita akan kaji sedikit dalam waktu yang singkat ini terkait tentang sholat tarawih. Terkait tentang apa? Sholat tarawih. Namun sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita renungkan sedikit. Ya, walaupun mungkin sebelum sudah dibahas oleh saat yang lain, kita mungkin ini sebentar lagi Ramadan kan. Ini tanggal berapa sekarang? Lebih kurang mungkin sekitar 14 hari lagi kita masuki bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita sampai Ramadan. Nah, kita ketahui bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul mubarak. Jadi syahrul Ramadan itu artinya syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-mubarak atau barakah artinya al-khair. Apa? Kebaikan. Berarti bulan yang penuh kebaikan. Ada juga mengatakan syahrul Ramadan adalah syahrul siyam. Bulan Ramadan itu adalah bulannya puasa. Karena iya, siangnya puasa. Ramadan kan dikenal dengan puasa kan? Nah, ada yang mengatakan syahr Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Iya, berdasarkan ayat Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana? Ya, Ramadan, iya kan? Iya. Lailatul Qadar itu bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Sya'ban, bukan. Tapi dimaksud Lailatul Qadar adalah bulan Ramadan. Nah, karena itu Bapak orang tua kami sekalian, di bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kita harus mempersiapkan ilmu yang matang supaya kita maksimal. Yakinlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sampai sana, kalau kita ibadah dengan maksimal, dengan ilmu yang matang, ibadahnya secara maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran secara maksimal. Makanya seyogyanya semakin sering kita bertemu dengan bulan Ramadan, harusnya kita semakin bertakwa kepada Allah. Karena metode yang paling baik kalau dijalankan dengan maksimal, maka adalah metode apa? Puasa. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihatlah, seharusnya semakin sering bertemu dengan Ramadan, semakin sering
berjumpa dengan bulan Ramadan, harusnya manusia itu semakin bertakwa. Sebagaimana misalnya Bapak Ibu sering latihan, misalnya training suatu pekerjaan, maka akan semakin mahir, Oleh karena itu, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sebelum kita masuk sholat tarawih, perlu saya sampaikan bahwa kita ini, ya saya pernah naik kereta api dulu ya, masih muda dulu, pernah naik kereta api, kemudian itu ada di stasiun, ada saya statement ya, tulisan yang bunyinya begini: biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Itu bagus itu. Apa statementnya? Biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Itu aja kalimatnya. Coba lagi Pak, apa? Biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Apa maksudnya? Kita harus biasakan yang benar. Biasakan yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan. Karena kebiasaan itu belum tentu benar. Makanya kita disuruh membiasakan yang benar. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa kata beliau? Kata beliau, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Kata beliau, siapa saja yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak membuat kerusakan ketimbang kebaikan. Yang kata beliau. Kenapa tanpa ilmu? Kenapa? Di mana banyaknya? Ya, dia ibadah, dia ikuti kebiasaan, kemudian dia contoh orang lain mencontohnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dicontoh oleh orang lain. Kalau itu baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau itu keburukan menurut Allah, maka akan tanggung pengikut-pengikutnya yang mengikuti dia. Karena itu, apa kebiasaannya? Kita lihat, ayo ikhwah rahimakumullah. Kebiasaannya apa? Biasa kebanyakan manusia ini, contohnya misalnya kebiasaan itu. Ini mendekat Ramadan, maka banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengadakan ziarah kubur. Benar? Ziarah kubur. Nah, ziarah kubur. Lihat, sekarang atau mungkin sebentar lagi itu kan ramai. Pemakaman atau kuburan akan ramai. Kenapa? Orang akan berbondong-bondong untuk ziarah kubur. Ini perhatikan. Kalau ada niat dalam hati, keyakinannya, niat dalam hati, dia ziarah kubur tatkala memasuki bulan Ramadan atau di akhir Sya'ban, maka ini keyakinan pemahaman yang kurang pas. Mau ziarah silakan ziarah, tapi tidak boleh dikhususkan waktunya mau mendekati Ramadan. Tidak ada. Ziarah hadis tentang ziarah kubur itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, hadisnya berbunyi begini, Pak. Perhatikan. Kata Nabi SAW, nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang silakan berziarah kalian. Fa inna fi ziyaratiha tadhkiratan. Sesungguhnya dalam ziarah kubur itu terdapat peringatan. Maksudnya peringatan tentang kematian. Coba lihat, perhatikan. Coba cerdas sedikit di dalam memahami dalil. Nabi mengatakan, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Sekarang berziarahlah. Bentuknya umum. Hadis ini bentuknya umum. Ada keterangan dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya berziarahlah kalau mendekati Ramadan. Ada? Tidak. Hadisnya umum. Maka seyogyanya, ahsannya, maka diamalkan secara umum juga. Apa maksudnya? Ziarah kubur boleh, silakan. Jangan salah tafsir, Pak ya. Ziarah kubur itu dibolehkan. Cuman jangan dikhususkan karena dalilnya umum. Maka lebih bagus diumumkan dalam pengamalannya. Silakan. Kapan aja, mau bulan Sya'ban silakan, mau bulan Ramadan silakan, mau bulan Syawal silakan, mau di bulan-bulan yang lainnya silakan ziarah kubur. Tapi jangan dikhususkan. Paham ini? Iya.
Sholat malam aja Pak, sholat malam kalau dikhususkan itu tidak boleh. Contohnya saya mau sholat malam tahajud, sholat malam ya kan, khusus malam Jumat, tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah? La takhtasu lailatal jumu'ah biqiyam. Jangan kalian sekali-kali mengkhususkan sholat malam dikhususkan pada malam Jumat. Khusus malam Jumat saja, tidak bisa. Nah, begitu ya. Sehingga begitu. Mau ziarah silakan ziarah, silakan. Tapi jangan dikhususkan. Silakan. Mau ziarah silakan. Ya, hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan ya ikhwah. Ya, silakan. Atau mau ziarah silakan. Tapi jangan tahun ini mau Ramadan, tahun besok mau Ramadan. Kalau mau ziarah itu mau Ramadan baru ziarah. Kenapa rupanya mau Ramadan baru ziarah? Jangan. Ya jangan. Karena dalilnya umum. Ini terkait dengan kebiasaannya salah satu contohnya. Belum lagi yang terkait ketika ziarah kubur itu macam-macam. Ada orang bawa ini, bawa itu, melakukan perbuatan ini, perbuatan itu di pemakaman dan selainnya. Ya. Makanya ayo ikhwah rahimakumullah, maka jangan kita mengikuti kebiasaan, tapi coba cerdaslah. Kita harus paham bahwasanya apa yang kita lakukan, coba tanya, mana dalilnya ini? Begitu. Karena semua ini yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu itu dikatakan baik kalau dia baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Ini terkait ini. Karena kita akan masuki salat tarawih. Salat tarawih ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam, maksud salat tarawih di antaranya, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya. Mau nggak dosa kita diampuni Allah? Mau. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah apa? Caranya laksanakan sholat malam, di antaranya sholat tarawih. Tapi dengan syarat, dua syaratnya. Apa itu? Imanan wa ihtisaban kata Rasulullah. Dengan keyakinan keimanan dan dengan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa. Siapa di antara kita yang punya dosa? Semua kita punya dosa. Kullu bani adam khata'. Semua anak Adam ini punya dosa. Maka siapa yang mau diampuni dosa oleh Allah, maka silakan di salat malam. Bahkan kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni ya Allah dosa yang telah lalu. Yang telah lalu. Bayangkan. Yang telah lalu, Pak. Bukan satu hari, sepekan, sebulan, bukan, yang telah lalu. Ini menunjukkan dosa yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Makanya semangat. Oleh karena itu ya ikhwah, di dalam sholat tarawih ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Pertama, tatkala sholat tarawih atau sholat sunat yang lainnya tidak ada iqamah. Tidak ada apa? Iqamah. Tidak ada bacaan iqamah. Hatta bacaan as-salatu jami'ah misalnya tidak ada. Tidak ada satu riwayat dari yang sahih yang tatkala mau sholat sunat pakai iqamah atau baca-bacaan lapas-lapas yang semisal dengan yang tadi saya sebutkan. Sama halnya dengan sholat sunat lainnya. Apakah antum ketika sholat sunat antum qomat? Sama, tidak ada. Ya, tidak ada lapas-lapas. Yang qomat itu cuma sholat wajib aja. Yang qomat cuma sholat apa? Wajib. Atau kalau bapak ibu mau baca as-salatu jami'ah begitu, itu qomat bacaan itu hanya terjadi di sholat gerhana saja. Selain gerhana tidak ada. Baik sholat jenazah tidak ada. Baik sholat sunnah, sholat apa aja tarawih tidak ada. Sholat sunnah witir tidak ada. Sholat sunnah apa lagi? Tahajud tidak ada. Sholat sunnah dua dan yang lainnya tidak ada. Nah, yang ada hanya apa? Sholat ketika gerhana saja. Gerhana. Makanya disebutkan, perhatikan Pak, dalam hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ada Aisyah anna syamsa, ini Aisyah yang cerita ya. Aisyah berkata, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah bahwasanya pernah terjadi gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'asa munadiyan, faba'asa, maka Nabi mengutus seorang munadian, penyeru, kalau bahasa kita muadzin. Ya, begitu terjadi gerhana, maka kata Aisyah Rasulullah mengutus, memanggil tukang ajan. Kemudian disuruh ngapain? Maka tukang ajannya itu pun keluar. Kemudian beliau mengucapkan as-salatu jami'ah. Apa? As-salatu jami'ah. Apa artinya itu? Artinya sholat jami'ah sama-sama. Kalau bahasa lepasnya, mari kita sholat bersama-sama. Fajtama'u, maka orang-orang pun berkumpul. Wa taqaddama, maka mereka maju. Fakabbara, bertakbir. Wa shalla arba'a raka'atin fi raka'atain wa arba'a sajadat. Kata beliau, maka orang-orang tatkala dipanggil as-salatu jami'ah, mereka semuanya kumpul, maju, kemudian bertakbir dan melaksanakan sholat 4 ruku dan 4 sujud. Sehingga bacaan as-salatu jami'ah hanya ada di dalam sholat gerhana. Selain sholat itu, selain sholat sunat gerhana, maka tidak ada bacaan-bacaan atau lapas-lapas. Iya. Makanya ada sebagian daerah ketika tarawih mereka pakai as-salatu jami'ah, begitu kan? Atau yang semisal dengannya. Maka tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya as-salatu jami'ah. Tidak ada. Maka ini as-salatu jami'ah ibadah membutuhkan dalil. Ya, silakan. Sama seperti halnya dengan sholat jenazah misalnya. As-salatu jami'ah. Tidak ada. Misalnya yang lainnya. Atau lapas-lapas yang lain. Tidak ada. Maka ini butuh dalil, Pak. Ya, ibadah itu butuh dalil. Makanya lapas-lapas yang seperti ini maka tidak ada di dalam sholat tarawih, sholat witir atau sholat sunat yang lainnya. Tidak ada. Ini as-salatu jami'ah saja tidak ada. Bagaimana dengan lapas-lapas yang lain daripada itu atau yang semisal dengan itu? Maka tidak ada juga. Ya. Rasulullah SAW pernah nggak sholat tarawih bersama para sahabat? Pernah, Pak. 3 kali di masjid, ya kan? Rasulullah SAW pernah nggak sholat witir? Pernah. Maka semua ini di masa Rasulullah pernah sholat tarawih. Di masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya pernah sholat tarawih. Di masa tabi'in pernah sholat tarawih. Sampai 4 mazhab pernah sholat tarawih. Tidak dijumpai lapas as-salatu jami'ah salatu jami'ah witir atau tarawih rahimakumullah, begitu ya. Dan semisal dengan itu. Tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan seperti itu. Tidak ada. Sudah saja. Sholat saja. Ya, sudah. Saatnya rapatkan dan luruskan sholat. Begitu. Ya, tidak ada. Nah ini. Maka kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku, yakni Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang sama kita, cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Sudah sayang, yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dia cinta, kemudian diampuni dosanya. Kalau apa? Kalau kita ittiba kepada Rasulullah. Nah ini dia. Tidak ada lapas-lapas salat jamiah. Yang ada hanya salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan itu pun yang menyuruh adalah muadzinnya. Nah, ini terkait. Kemudian baca-bacaan yang lain ya, lapas-lapas yang lain juga tidak ada kita jumpakan riwayat. Ya, tidak ada kita jumpakan riwayat. Apalagi baca-bacaan yang lain. Ya, tidak ada. Kemudian ya ikhwah rahimakumullah, salat tarawih ini boleh dikerjakan 11 rakaat sama witir. Boleh dikerjakan 13 rakaat. Boleh dikerjakan 20 atau 21 rakaat atau lebih dari itu boleh. Ya. Dalilnya banyak. Semuanya sahih insyaallah. Misalnya salat tarawih 11 rakaat.
Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya, ya, dari Abi Salama ibn Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya, ya, beliau bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Qalat, maka Aisyah menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rak'atan." Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah salat di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'a raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan ditanya, ya, tentang bagus dan panjangnya. Jadi Rasul 4 rakaat, kemudian jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya, ya, summa yusolli salasan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Berarti 4, 3 berapa jadinya? 11. Ada riwayat yang menyebutkan 13, boleh. Dari Aisyah juga. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli minal lail salasa asyrata. Nabi SAW itu sholat malam 13 rakaat. Ya, yutiru bi khamsi la yajlisu illa fil khamisati fa yusallim. Beliau kemudian witir 5 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang kelima, kemudian salam. Lihat, ini menunjukkan boleh 13. Boleh 13. Kemudian ayat ikhwah, boleh juga kalau ada yang 20. Boleh. Ya. Mana riwayatnya? Riwayatnya adalah disebutkan dalam hadis, ya, Abu Razak, kemudian disebutkan juga dalam hadis Ali bin Al-Jad dalam musnadnya dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, kanu yaqumu ala ahdi Umar fi syahri Ramadan bi ishrina raf'atan wa in kanu liyaqra'una bil mi'aini minal Qur'an. Para sahabat tadi mereka melaksanakan, yakni para sahabat melaksanakan qiyamul lail di masa Umar radhiyallahu anhu di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dalam lafaz yang lain, ya, ihda wa ishrina rakaatan, 21 rakaat. Ya. Kemudian setiap rakaatnya mereka membaca 200 ayat. Bayangkan. Sehingga di masa Umar tatkala jadi khalifah, para sahabat itu melaksanakan sholat 20 atau 21 rakaat. Nah, kata para ulama, Umar ini melaksanakan 21, ini bukan semata-mata ijtihad beliau sendiri, tidak. Karena tidak mungkin beliau ijtihad sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau paling tidak Umar bin Khattab, beliau melaksanakan 20 atau 21 rakaat. Ini karena berdasarkan hadis Nabi. Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya, inna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki, qal ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa salatul lail, bagaimana salat malam itu? Qal, maka Rasulullah menjawab, matna matna. Salat malam itu apa? Dua. Sehingga dua berapa? Tidak terbatas. 22, sehingga boleh 20, boleh 21. Ini dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga siapa melaksanakan 11 rakaat, 13 rakaat, 20 atau 21, silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan apa? Keumuman hadis Nabi salatul lail masna. Nah, andaikan pun kita misalnya, andaikan pun ini ijtihad Umar bin Khattab, kemudian kita ikut, boleh enggak? Boleh. Karena Umar bin Khattab adalah khalifah yang 4 diantaranya, dan khalifah itu sudah direkomendasi oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin,
dan sunnahnya khulafa Rasyidin, yakni diantaranya apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Boleh. Jadi ini ya, sehingga tak ada lain jumlah rakaatnya silakan. Ini hal yang benar mendadak. Cuma kata para ulama, kalau mengambil yang sudah rakaat, maka ahsannya, baiknya itu ayatnya agak panjang. Ayatnya apa dibaca? Panjang. Kalau mengambil yang lebih dari 11 rakaat, maka boleh ayatnya itu pendek, sehingga sinkron sama, ya kan? Kita sekarang nggak terbalik. Kita ngambil yang jumlah rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, ya kan? Maka kata Aisyah tadi, Rasulullah SAW di Ramadan itu cuma 11 rakaat, tapi jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Disebutkan dalam riwayat lain, itu sholat malamnya sampai mendekati sahur. Sampai sahabat-sahabat khawatir, ini mau dekat sahur, mau nggak siap-siap ini begitu. Coba tes dibuat di sini. Habis Isya, kemudian mulai lagi sampai ke karena masalah malam apa? Sampai jam 4 pagi aja. Ubar ya? Ubar. Nah, jadi begitu kata para ulama begitu. Kalau mau ngambil yang jumlahnya sedikit, ayatnya panjang. Kalau misalnya mau ngambil jumlahnya yang banyak, ayatnya pendek. Kita udahlah jumlahnya sedikit, ambil yang paling 11 rakaat, ayatnya yang pendek-pendek. Kalau bisa itu Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas tidak lepas dari setiap rakaatnya kalau bisa. Betul atau sahih? Ini kemudian terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan bacaan. Bacaan terkait dengan bacaan sholat tarawih. Tidak ada satu riwayat yang mengkhususkan sholat tarawih bacaan suratnya ini. Tidak ada. Jangan dikhususkan. Ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka lebih ahsan selayaknya jangan dikhususkan. Contoh, misalnya rakaat pertama baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu. Kemudian nanti berikutnya lagi dibaca li ila fi quraisy. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Jangan dikhususkan. Ini tidak benar ini. Jangan dikhususkan. Maka silakan. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu suratnya dikhususkan. Tidak. Silakan mana aja boleh. Mana aja. Ya. Kalau misalnya dikhususkan itu ada di sholat witir. Witir ada riwayatnya. Kalau witir baca qul huwallahu atau 3 qul. Di rakaat pertama baca Sabbihisma surah Al-A'la, kemudian 3 qul atau 2 qul. Silakan. Kalau itu witir. Misalnya witir kita mau yang 3 rakaat, iya kan? Rakaat pertama baca Sabihis, itu ada riwayat khusus. Silakan boleh. Tapi itu juga tidak mesti Sabihis. Ya kalau dihafal Sabihis imamnya, ya kan? Kalau dihafal boleh. Yang kedua baru rakaat kedua baca qul huwallahu. Kemudian qul a'udzu falaq, boleh. Atau qul huwallahu, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Nah, silakan. Nah, ini tentang witir ada. Sholat tarawih tidak ada khususan. Makanya jangan dikhususkan. Karena ada satu daerah kita lihat, ya saya pernah baca itu sholat tarawih bacaannya sudah ditentukan. Rakaat pertama ini, rakaat kedua ini, rakaat ketiga ini. Di mana ditentukan? Dari mulai alam tara terus ke bawah. Jangan. Jadi ditentukan. Tatkala kita menentukan, sementara Allah dan Rasulullah tidak ada menentukan, ayo jangan. Silakan. Makanya sekali-sekali kita baca ayat yang panjang, sekali-sekali yang pendek. Karena ayat Al-Quran itu, surah Al-Quran itu, ayat Al-Quran bukan sekedar qul huwallahu surah Al-Ikhlas. Masih ada ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya. Ya, nah ini terkait dengan surat. Kemudian yang kedua, kemudian terkait dengan sholat witir. Ya, sekarang sholat tarawih itu ada kaitannya dengan sholat witir. Sholat witir ini bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7, bisa 9. Tapi secara umum orang melaksanakan sholat witir itu paling 3 rakaat, ya kan? Nah 3 rakaat ini ada 2 cara. Boleh 3 rakaat 1 salam, boleh 3 rakaat 2 salam. Ya, boleh. Sekarang kita lihat dalilnya. 3 rakaat 1 salam. Dalilnya adalah dari Al-Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha.
Makanya terkait dengan sholat tarawih, sholat witir, sholat malam itu memang banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Rasulullah melaksanakan sholat malamnya di mana? Di rumah Aisyah, ya kan? Makanya riwayatnya banyak dari Aisyah. Baik. Ana Aisyah qala. Aisyah berkata, bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin, 3 rakaat. La yaqudu, tidak duduk beliau, illa fi akhirihinna, kecuali di rakaat yang terakhir. Ini menunjukkan Rasulullah SAW witir 3 rakaat, 1 salam, tidak ada tasyahud awal, namun langsung tasyahud akhir, supaya membeda dengan sholat maghrib. Paham? Siapa yang sholat sunatnya, sholat witirnya 3 rakaat, 1 salam, maka tidak ada tasyahud awal. Tidak ada apa, Pak? Tasyahud awal, langsung aja dia. Misalkan pertama sujud, kemudian setelah itu bangkit lagi ke kedua, harusnya tasyahud awal kan, ini bangkit aja langsung. Jadi tasyahudnya cuma ada tasyahud akhir saja. Ini kalau yang 3 rakaat 1 salam. Baik. Sekarang yang 3 rakaat 2 salam, 3 rakaat 2 salam. Masih dari Aisyah juga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ana Aisyah qala, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi hujrati, beliau sholat di kamarnya, di kamar. Wa ana fil baiti, sementara aku sedang berada di rumah. Siapa akunya nih? Aisyah. Berarti nampak Rasulullah sholatnya di kamar, Aisyah di situ, ya kan, nampak. Fayaksilu baina syaf'i wal watr, beliau membedakan antara yang genap dan yang ganjil. Kata para ulama, witirnya genap ganjil berarti 2 dan 1, sehingga genap dan ganjil. Witirnya itu 2 dan 1. Berarti berapa jumlahnya? 3. Ya, bitaslimin yusmi'unahu, ya, diperdengarkan kepadanya. Ini bitaslim, dibedakan antara yang genap dan yang ganjil dengan taslim, maksudnya dengan salam. Jadi Rasulullah itu sholat witirnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itulah artinya genap dan ganjil. Genap itu 2, ganjil itu 1. Itu maksudnya diselah, dibedakan dengan bitaslim, dengan salam. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sehingga silakan, kalau ada misalnya imamnya, misalnya dia 3 rakaat 1 salam, silakan. Tidak usah kalau diributkan, karena ada hadisnya. Dia 3 rakaat kemudian 2 salam, silakan juga, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Misalnya di sini ada 2 imam misalnya sholat tarawih, ya kan? Yang satu pakai 3 rakaat 1 salam, yang satu 3 rakaat 2 salam, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paham Bapak Ibu? Paham? Tidak apa-apa, karena dua-dua ada riwayatnya. Selagi ada riwayat yang sahih, maka boleh, dan jadi permasalahan. Paham ya? Sama seperti misalnya begini, bacaan ruku misalnya. Bacaan ruku subhana rabbil azim, begitu kan? Satu ada yang baca subhana rabbil azim, ya kan? 3 kali. Satu ada yang baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ada riwayatnya? Ada, silakan. Mana-mana yang dipakai silakan. Selagi ada riwayat yang sahih, maka boleh pakai mana saja, boleh. Paham? Yang jangan itu kalau tidak ada riwayatnya. Begitu, paham ya? Sama. Makanya tadi kembali kepada kita, ada orang ziarah kubur, dikhususkan kalau Ramadan ziarah kubur, seolah-olah kalau tidak ada bulan Ramadan dia nggak akan ziarah. Ziarah itu kebanyakan orang ziarah kubur 2. Pertama, tatkala mengantar jenazah, betul. Kalau mengantar jenazah nggak ziarah dia kan. Yang kedua, tatkala mau masuk bulan, betul atau sahih? Ya kan? Nah, kita kembali. Nah, jadi ini silakan ya, kembali ke witir tadi. Silakan. Ya witir. Kemudian ayat ikhwan rahimani rahimakumullah, di dalam salat witir itu boleh enggak kunut? Boleh. Kunutnya mau dari awal
malam pertama Ramadan sampai akhir boleh. Boleh dari mulai malam yang ke-16 sampai terakhir boleh. Paham? Karena memang doa kunut itu ya, itu dibaca setelah witir. Baca setelah witir. Silakan. Ibnu Abbas mengamalkan ketika tarawih, witirnya itu, kunutnya itu dibaca dari mulai malam 16 sampai terakhir. Kata Syekh bin Baz, tahu antum Syekh bin Baz siapa? Syekh bin Baz itu ketua Lajnah Daimah Arab Saudi. Kalau bahasa kita di Indonesia ini, Syekh bin Baz itu adalah ketua MUI pusat. Begitulah kira-kira. Ya. Nah, beliau mengatakan apa? Boleh dibaca witir doa kunut ketika witir dari mulai awal sampai akhir boleh. Silakan. Ya, silakan. Boleh juga di pertengahan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang doa witir itu pernah diajarkan oleh Rasulullah, pernah dibaca oleh Rasulullah, kemudian pernah diajarkan oleh cucunya. Siapa? Oleh siapa? Hasan. Doa itu. Doanya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Makanya lihat hadisnya ini. Qala al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma, berkata Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan, Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Aquluhunna fil witr, yang diajarkan kepadaku yang kuucapkan di dalam sholat witir. Apa itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Itulah yang sering dibaca orang ketika sholat subuh itu, ya kan? Inilah adalah lapas doa kunut yang diajarkan Rasulullah kepada Hasan cucunya, yang dibaca tatkala sholat witir. Sehingga kapan saja kalau ada orang sholat witir, dia dibaca kapan silakan. Antum nanti malam kalau sholat tahajud misalnya 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kemudian antum witir 1 rakaat atau 3 rakaat, habis itu antum kunut, boleh enggak? Boleh. Karena ini hadisnya. Ya, boleh. Mau dari awal Ramadan sampai akhir silakan. Mau dari pertengahannya aja, dari malam ke berapa? 16 sampai terakhir juga silakan. Doanya ini, doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya, silakan. Kalau mau dibuat Allah Madinah firman ada itu afina firman afina, silakan, tidak apa-apa. Diaminkan boleh diaminkan, karena ada riwayatnya. Baik, perhatikan. An Ali bin Abi Thalib annahu kana la yaqnutu illa fi nisbil akhi min Ramadan. Ya, wa kana yaqnutu ba'da ruku' wa qad zahaba ba'du ahli ilm ila hada wa bi yaqulu asy-Syafi'i wa Ahmad. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia tidak melaksanakan kunut melainkan di pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi dimaksud dia yang termasuk dari Ali bin Abi Thalib. Beliau itu tatkala Ramadan, ya kan, melaksanakan kunutnya di mana? Di pertengahan, dari mulai pertengahan. Ya, dan melaksanakan kunut setelah ruku. Setelah apa? Ruku, ini yang biasa. Dan inilah ya sebagian pendapat yang dipilih atau diambil. Di antaranya apa? Yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sehingga Ali bin Abi Thalib melaksanakan witir itu di pertengahan Ramadan. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya sependapat dengan beliau. Sehingga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya beliau melaksanakan juga kunut tadi witir di pertengahan Ramadan. Silakan, tidak apa-apa. Mau dari awal mau tengah silakan. Ya. Ini terkait dengan apa? Dengan kunut. Kemudian bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala siap sholat witir, maka ada bacaan yang dibaca. Bacanya pendek. Begitu kita siap sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka
Maka apa kita baca? Yang kita baca adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Boleh ya? Kalau mau ditambahkan lagi juga boleh. Ya Rabbil Malaikati Warruh. Yang ketiganya panjang. Kalau misalnya saya contohkan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Mau ditambahkan Rabbil Malaikati Warruh. Silakan. Itu dikuatkan, boleh dikuatkan. Berdasarkan hadis Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Daruqutni dari Abdurrahman bin Abza, ya, maka beliau berkata, wa kana idza sallam yaqulu subhanal malikil quddus salasan yarfa'u sautahu bil akhirati. Dan jika telah selesai salam, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiganya atau yang terakhirnya dengan mengeraskan suaranya. Itu bacaannya. Coba siapa di antara kita siap witir kemudian jangan diam aja, baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus kuat. Mau tambahkan Rabbil Malaikati Warruh silakan atau Rabbul Malaikati Warruh silakan. Nah begitu. Itu sehingga inilah terkait dengan sholat tarawih, sholat witir dan baca-bacanya. Dan tidak ada di antara selang itu ada bacaan-bacaan, tidak ada. Yang 2 rakaat, yang sholat tarawih, kemudian apa? Baca apa? Bacaan Subhanallah apa? Kemana itu? Kemana? Saya pun jadi lupa itu. Bacaan ada itu kan? Itu ya ada itu. Ya, siapa yang apa itu? Ada yang cuma bila siapa bila? Subhanallah ma'bud gitu ya. Subhanallah mawjud, subhanallah hayy la ilaha wa la yamutu abadan. Ada seterusnya itu. Bisa kan? Nah, sudah ada riwayatnya. Nah, silakan datangkan riwayat. Tidak akan jumpa. Dan ya, apalagi sampai ada al-khalifatul ula amirul mu'minin sayyidina Abi Bakar Siddiq begitu kan, atau al-khalifatul rabi atau amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, coba andaikan di zaman Rasulullah sholat tarawih, Rasulullah sholat tarawih, ada sahabat yang baca gitu coba, al-khalifatul ula amirul mu'minin sayyidina Abi Bakar Siddiq. Tahu dari mana Abu Bakar Siddiq? Atau yang keempat misalnya, ketika Abu Bakar jadi khalifah, al-khalifatul rabi atau amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Tahu dari mana? Ya. Makanya coba silakan dicek masing-masing. Coba dalilnya apa? Nah itu. Kenapa setiap salam? Kenapa setiap salam itu? Karena ada jeda. Nah, seperti itu. Padahal Rasulullah pernah sholat tarawih, sahabat pernah sholat tarawih, tidak pernah dibaca seperti itu. Makanya mari sama-sama coba kita renungkan dengan hati yang jernih. Coba kita tarik dalilnya ada enggak. Kalau antum jumpakan dalilnya dari sesuai, silakan amalkan. Tapi kalau misalnya antum belum jumpa dalilnya, maka lebih baik jangan diamalkan dulu. Ya, amalkan aja apa yang ada. Nah ini dia terkait dengan ini. Kemudian ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini terkait dengan wanita sholat tarawih. Biasa di masjid-masjid di mana-mana kaum muslimin itu ketika Ramadan itu banyak orang yang sholat tarawih, ya kan? Makanya sayangkan Pak, sebaik apapun atau apa namanya ya, sholat tarawih itu kan tetap hukumnya sunnah, ya kan? Kadang-kadang sholat tarawihnya sama sholat subuh mana lebih banyak Pak jamaahnya? Tarawih kan? Sholat tarawih sama sholat asar mana lebih banyak? Tarawih. Sholat asar hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Sholat tarawih hukumnya mana yang lebih besar pahalanya? Mana yang lebih afdol? Harusnya yang wajib itu lebih ramai kan ketimbang yang kan begitu kan? Kalau yang wajib itu Pak pahalanya lebih besar ketimbang sunnah, paham ya? Harusnya yang wajib lebih ramai. Mana lebih ramai sholat maghrib sama sholat tarawih? Tarawih kan? Sholat maghrib hukumnya apa? Sholat tarawih sunnah. Berarti ramaikan yang sunnah, sikitkan yang wajib. Begitu, sepakat. Ini terbalik. Kalau bisa yang wajib ramai, yang sunnah juga ramai. Nah
begitu harusnya begitu. Nah, baik. Kemudian ini bagi wanita. Bagi wanita, sholat bagi wanita yang paling afdol adalah sholat di rumahnya. Walaupun boleh sholat di masjid. Kalau mencari lebih afdol berarti menunjukkan pahala yang lebih besar. Paham itu? Pahala yang lebih besar bagi wanita sholatnya di mana? Di rumah. Tapi tetap juga boleh sholat di masjid. Sholat di masjid maka dengan syarat harus izin suami atau diizinkan dengan suami. Kalau diizinkan sama suami, dia ingin sholat di masjid, silakan. Tapi tetap lebih afdol di rumah. Kalau berangkat juga dari rumah, maka tetap menutup aurat. Karena ada orang-orang wanita yang berangkat ke masjid, dia pakai jilbabnya nggak dipakai, jilbab yang mukenanya nggak dipakai. Sampai di masjid baru dipakai. Atau ada anak-anak gadis misalnya wanita, begitu juga. Maka ini kurang pas ini, ya. Jadi wanita itu kalau memang mencari pahala yang besar, balasan yang besar dari Allah, ganjaran yang besar, maka wanita lebih baik sholatnya di rumah. Ya, di rumah. Boleh tadi masjid, boleh, tapi lebih baik. Perhatikan, dengarkan hadis Nabi. Sebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari pamannya Ummi Humaid Imraati Abi Humaid, dari seorang wanita, ya. Kemudian Humaid As-Sa'idi namanya. Anha ja'at an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabiah itu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Pak sahabiah? Kalau laki-laki namanya sahabat kan? Kalau perempuan namanya apa? Sahabiah. Sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faqalat, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka." Saya pingin sholat bersamamu. Siapa yang pingin sholat tadi? Seorang wanita, sahabat wanita. Pingin sholat bersama siapa? Rasulullah. Wajar gak secara logika? Wajar kan? Siapa yang gak pingin sholat bersama Rasulullah? Hah? Siapa yang gak pingin sholat bersama Rasul? Bersama Nabi? Bersama orang terbaik yang pernah hidup? Makhluk yang terbaik, manusia terbaik. Iya. Siapa gak kepingin? Sampai wanita ini kepingin. Secara apa ya, wajar biasa. Iya kan? Iya, kepingin. Andai kan misalnya sahabat masih hidup, mungkin akan berbondong-bondong memanusiakan sholat, iya kan? Ini Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Qal, maka Rasulullah mengatakan, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Sungguh aku tahu kalau kamu ingin sholat bersamaku. Tahunya Rasulullah tentunya dengan wahyu, ya kan? Kata Rasulullah, tahu aku kalau kamu itu ingin sholat bersamaku. Tapi apa kata Rasulullah? Wa sholatuki fi baitiki khairul laki min sholatiki fi hujratiki. Sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat di kamarmu. Wa sholatuki fi hujratiki khairul min sholatiki fi dariki. Sholat di tempatmu itu lebih baik, ya, daripada, maksudnya sholat di kamarmu lebih baik daripada sholat di kampungmu. Wa sholatuki fi dariki khairul laki min sholatuki fi masjidi qaumiki. Sholat di rumahmu itu lebih baik daripada sholat di masjid yang ada di kampungmu. Kemudian kata Rasulullah, wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min sholatiki fi masjidi. Sholat di masjid yang ada di kampungmu itu lebih baik daripada kamu sholat di masjidku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan wanita ini rumahnya agak jauh sedikit. Paham? Coba bayangkan. Kata Rasulullah begitu. Karena wanita ini semakin jauh semakin dia jauh dari laki-laki, maka semakin lebih afdol sholatnya. Bayangkan. Jadi begitu. Baik ini terkait dengan sholat wajib maupun sholat
sunnah. Makanya kalau wanita yang ingin mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar, silakan dia sholat di rumah. Makanya susunan saf bagi wanita mana yang lebih afdol? Di depan atau di akhir? Di akhir kan? Iya. Semakin jauh dari laki-laki semakin baik. Makanya kalau ada wanita itu sholat di kamarnya, kemudian di kamarnya di paling ujung, maka itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Makanya disebutkan di sini, ya. Fi aqsa sa'in min baitiha wa aslamihi fa kanat tusalli fihi hatta laqiyatillaha azza wa jalla. Tatkala wanita itu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan seperti itu, maka apa katanya? Lihat, lalu dia diperintahkan untuk membuat masjid di tempat paling pojok, maksudnya masjid tempat sholat khusus dia, dibuat di rumahnya yang paling pojok, paling ujung. Kemudian ya, yang paling ujung paling gelap, maksudnya paling jauh. Setelah itu beliau sholat di sana hingga beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wanita itu. Kenapa wanita itu? Karena dia menginginkan pahala yang besar. Coba, ya begitu. Ini wanita. Bagaimana dengan anak gadis? Rame-rame. Ya sudah. Kalau memang ibu ingin mendapatkan pahala yang besar, silakan sholat di rumah. Bukan berarti sholat di masjid tidak boleh. Boleh nggak bagi wanita sholat di masjid? Boleh. Kenapa Rasulullah Nabi tadi? Kata Rasulullah, ya, sholat wa sholatuki fi masjidi qaumiki. Sholatmu di masjid kaummu lebih baik. Ayo, daripada kamu sholat di masjidku, kata Rasulullah. Berarti kan wanita itu tetap boleh sholat di masjid, boleh. Tapi lebih afdal tetap di rumah bagi wanita. Nah demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terkait dengan sholat tarawih. Ya, secara singkat sholat tarawih, sholat witir dan terkait dengan ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini atau yang lainnya silakan tafadhol. Mengenai masalah balasan yang diberikan Allah, pengampunan dosa, disebutkan bahasanya dosa yang telah lalu. Nah, yang anda tanyakan tentang apakah yang telah lalu di sini setahun ke belakang atau seterusnya di masa hidupnya tadi. nah, yang telah lalu ini ada dua makna ya. Bisa setahun yang akan datang, bisa yang telah lalu yang udah dilaluinya dia. Beberapa tahun, ya berapa tahun. Karena kalimatnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ghufira man soma, pada artinya perkataan man, siapa saja qama berdiri melaksanakan salat maksudnya ramadhana pada bulan Ramadan, imanan dengan keimanan keyakinan dia, wa ihtisaban semata-mata mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min jambi, apa-apa yang telah berlalu. Apa-apa yang telah berlalu? Ya, bisa saja yang telah berlalu itu setahun, bisa saja 2 tahun, bisa saja yang telah berlalu, bisa saja dari dahulu. Silakan. Iya, diampuni, bayangkan. Tapi dengan syarat keimanan, keyakinan dia, keimanan dan semata-mata karena Allah. Karena ada orang sholat bukan karena Allah, karena mertua, karena kawan, ya malas, usul, bagus. Maka itu dia, Allah Ta'ala. Silakan Bapak Ibu, silakan. Boleh langsung atau tulis kertas boleh, Pak. Kalau terkait yang lain kalau tidak ini silakan, tidak ada masalah. Saya sambil nunggu pertanyaan kalau saya sama sedikit, ya. Kalau bisa sholat, karena saya pernah lihat begitu orang sholat tarawih, kemudian setelah sholat tarawih dia keluar, udah sholat witir, ya, udah sholat witir, karena dia berkeyakinan sholat witir itu di akhir, padahal tidak seperti itu. La witra fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh witir di awal, boleh witir di akhir. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dia sholat witirnya di awal. Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu berkeyakinan dia pertama itu tidak mau melambat-lambatkan kebaikan.
yang mendahulukan yang kedua, dia khawatir kalau dia keringan, ya, sehingga terlewatkan sholat witir, sehingga supaya tidak terlewatkan dia laksanakan. Umar melaksanakan sholat witirnya di akhir, boleh, tidak masalah. Yang penting dalam satu malam tidak bisa 2 kali witir. Ya, habis tarawih, habis witir, habis tarawih witir, kemudian dia malamnya sholat malam lagi, kemudian witir lagi, jangan. Kalau siap tarawih kemudian witir mau sholat lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma jangan witir lagi. Bukankah antum tatkala sudah siap witir sholat sunnah lagi? Iya. Bagaimana misalnya kalau kita batal, kemudian mau sholat wudu, iya kan? Bagaimana misalnya siap witir, kemudian kita mau masuk masjid, iya kan? Mau masuk masjid, begitu masuk masjid sholat tahiyatul masjid, kan sholat sunnah juga itu, ya, boleh, tidak apa-apa ya. Makanya jangan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat bersama imam sampai siap, maka akan dihitung sholat semalam suntuk. Kata Rasulullah, ya, man qama ma imam hatta yusoiba kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu, maka ditulis baginya qiyamul lail, seperti sholat semalam suntuk. Bayangkan. Sehingga kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, itu malamnya Pak sudah dianggap dia sholat, sudah dihitung dia sholat, sudah mendapatkan pahala dia sholat. Nah begitu, ya kan? Kalau dia misalnya pulang, ya rugi dia. Ya, contoh misalnya sholat tarawih dia siapnya jam 10, kemudian dia nggak ikut witir pulang, nanti dia di rumah bangun jam 1:30, dan jam 10 sampai 1:30 kan nggak hitung sholat, paham? Rugi kan? Rugi. Tapi kalau dia sholat bersama imam, dihitung terus semalam suntuk kata Rasulullah. Nah ini, maka ini butuhnya ilmu. Nah, baik, demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan soal ada istilah yang Imsak. Nah, imsak. Karena tadi juga kita baca hadis makan minum agama terlena ajab. nah. Bagaimana sebenarnya imsak? Baik, Bapak harus tahu arti imsak itu apa. Imsak itu artinya apa? Menahan. Masa kayak situ imsak. Menahan, makanya imsik, peganglah, tahanlah, imsik. Imsak itu artinya apa? Menahan, menahan. Lihat, apakah ketika imsak kita masih boleh makan? Jawabnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah masuk fajar. Masuk fajar ditandai dengan azan. Kalau masih imsak, biasanya imsak itu lebih kurang 10 menit. Misalnya subuhnya jam 5, berarti jam 5:10 sudah imsak. Begitu lebih kurang kan? Iya. Maka ini ketika imsak maka masih boleh makan dan masih boleh minum. Malah justru makan sahur itu barokahnya di akhir-akhir waktu. Tatkala di akhir waktu dia tinggalkan, malah mungkin dia akan mendapatkan keberkahannya selain keberkahan sahur tadi. Ya, makanya zaman dahulu sahur itu jam 2 atau jam 2:30 itu kurang pas itu. Kalau sahur itu di akhir-akhir, di akhir-akhir. Ya, di akhir. Misalnya subuh jam 5 misalnya. Sahur ya 4:30 kurang 5, ada apa? Kan setengah jam kan cukup makan kan? Masa antum makan sampai 2 jam? Ya kan? Setengah jam tuh anda rasa makan sudah kenyang, ya kan? Begitu setengah ajan jam 5, kita makan 4:30 kurang 5 misalnya. Begitu makan 4:30 ada 35 menit. Anda rasa 35 menit mulai setel makan siap itu insyaallah. Jadi imsak itu boleh makan. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah. Perhatikan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 187. Kata Allah, wa kulu wasrobu. Jelas ayatnya. Wa kulu wasrobu. Makan dan minumlah kalian hatta sampai. Apa sampainya? Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jelas. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian. Hatta yatabayyana, sampai jelas.
bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Kapan itu benang putih benang hitamnya? Allah jelaskan minal fajar, yaitu pada waktu fajar. Fajar itu subuh, artinya subuh. Makanya sholat subuh juga dikenal dengan sholat fajar namanya, sholat subuh. Kapan itu? Subuh. Nah, subuh itu ditandai dengan azan. Paham apa itu? Azan. Begitu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi makan kalau azannya benar pas pada waktunya. Paham? Nah, ingat, kalau misalnya azannya itu dia kecepatan, maka masih boleh makan minum. Contoh, subuh itu jam 5 pas. Bisa jadi muazzinnya kecepatan 5 menit, kita masih boleh minum, masih boleh makan. Yang lain belum azan, dia sendiri yang azan. Bisa jadi kecepatan. Tengok kita jadwal jam. 5 menit lagi udah azan itu. Begitu. Dijadwal 5 menit lagi. Betul. Maka kita masih boleh minum dan makan. Walaupun kita sudah dengar azan. Walaupun sudah dengar azan. Itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi riwayat Abu Daud, "Idza sami'a ahadukum nida." Apabila kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala ahdihi, sementara tempat makannya ada di tangannya, fala yadhu, jangan dia tinggalkan. Maksudnya dia lepaskan, ya. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya, makan sahurnya. Itu. Jadi kalau kita dengar azan, boleh kita makan. Tapi kalau azannya itu kecepatan, yang lain belum azan, dia sudah azan. Tapi kalau waktunya sudah pas, nggak boleh. Walaupun yang lain belum azan, dia sudah azan, tapi pas waktunya, maka boleh. Bisa jadi dia azan tepat waktu, yang lain bisa jadi keringan. Begitu, paham? Yang kedua, makan dan minum itu bukan batasnya, bukan azan yang terakhir, la ilaha illallah, bukan. Paham? Oh, mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih cepat minum. Belum la ilaha illallah nih minum dia. Nah, benar itu. Paham? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, di situ nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan nunggu la ilaha illallah habis, bukan. Karena kalau sebelah yang azan itu panjang, dia model azannya panjang. Karena kan orang azan itu kan begitu masuk misalnya subuh jam 5 pas. Begitu jam 5 pas kan dia baru azan kan? Bukan jam 5 kurang 2 menit dia udah azan, bukan kan? Kan gitu rata-rata kan? Sekarang misalnya subuh jam 5 pas. Tukang azannya pas jam 5 atau kurang 2 menit? Pas jam 5 kan? Maka kalau pas jam 5 dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disitulah dia sudah tak boleh makan, tak boleh minum. Berdasarkan firman Allah tadi, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana. Makan dan minum kalian sampai jelas bagi kalian. Jelas. Sekarang sudah jelas, waktunya pas. Tak boleh makan. Paham? Nah, silakan. Paham? Jadi Ustaz, waktunya itu kan sampai azan atau terbit fajar. Ketika kita makan sedang makan, tiba-tiba azan. Apakah itu kita buangkan atau kita telan gitu, Ustaz? Antum tengok waktunya. Udah azan. Azan itu waktunya pas, kecepatan pas. Kalau gitu maka tidak boleh dilanjutkan makannya. Yang ada di mulut maka silakan dibuang, kasihkan ayam. Sementara udah di leher gitu, Ustaz. Kalau sudah di leher nggak boleh, Pak. Yang kalau dari sini itu udah bagian dalam. Di sini di lidah. Iya. Kalau sudah bagian dalam silakan dibuang. Dimakan, tidak apa-apa. Tapi kalau masih di mulut itu dibuang. Itu belum bagian dalam. Paham? Ya. Kalau masih dikunyah, bagian seperti kita wudhu. Ketika kita ambil wudhu, airnya kan masuk di dalam mulut ini kan. Udah. Bukan berarti yang udah masuk ke mulut boleh kita makan, boleh kita minum, enggak. Paham? Ya kalau dia sudah masuk ke bawah sini itu baru. Yang sudah kita telan sudah. Tapi kalau kita masih makan, kemudian sudah azan, kita tengok yang sudah pas, maka silakan. Jangan dilanjutkan makannya. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan batal puasa itu.
batal. Karena antum sudah tahu ini jamnya sudah pas. Allah mengatakan, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagimu. Sekarang bagi kita sudah jelas waktunya, maka tidak boleh. Walaupun di mulut, iya di mulut. Itu salah kita. Kenapa keringan? Ya kan? Bisa jadi kita tidurnya terlalu malam. Kenapa nggak pakai jam beker begini? Silakan. Itu resiko. Ustaz nggak tahan Ustaz. Kalau nggak sahur, ya sudah. Kalau nggak tahan, betul-betul nggak tahan, di hotel antum nggak apa-apa. Kan nggak tahan, ya kan? Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah dengan semampunya. Kalau betul-betul nggak tahan, bukan datanya diecek-ecek ya. Paham? Kalau misalnya di saat begitu mau makan saat masih makan dah aja, keringan dia, nggak sahur, ya kan? Boleh nggak puasa tanpa sahur? Boleh. Rasulullah puasa nggak sahur. Begitu masuk rumah, ya Aisyah indah kasih, kata Aisyah, ma indah nasi ilal ma. Aisyah, ada makanan? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumah kita kecuali air putih. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu saya puasa. Kan nggak sahur Rasulullah, boleh. Nah, artinya sahur, puasa tanpa sahur sah. Jadi kalau terkait itu sudah jelas nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan batal. Jadi Ustaz nggak tahan Ustaz, kalau nggak tahan betul-betul nggak tahan sampai pingsan sampai membahayakan diri kita, maka boleh motel. Motel tahu nggak maksud motelnya? Tahu ya? Motel. Tinggal kalau nggak tahan sudah ganti di hari yang lain. Nah. Semua Ustaz ada musolli al-witir. Nah. Karena Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Alipan qad tajakarta an taqul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti. Aisyah tanzuru an-Nabi yusalli fi baiti. Wa summa lima nahnu nusalli fi masjid. Nah, Sahih. Limadha? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma shalla fil masjid. Salah sama. لأنه يخاف أن يجيب الله تعالى عن صلاة السنة يعني التراويح أو الوتر فلذلك هو يصلي في البيت ثم تنظر عائشة رضي الله عنها أنه يصلي في البيت. نعم. طيب نترجمkan. Jadi Rasulullah, masya Allah, nah muntas. Kenapa antum mau tanya bahasa Arab nggak? Saya malah suka gitu ya. Karena di pondok sering basar jadi ayo ikhwah, bagaimana Rasulullah SAW sholat di rumah? Aisyah melihat Rasulullah SAW di rumah, sementara kita sholatnya di masjid. Ya, kenapa kita nggak sholat di rumah? Begitu kan? Nah, ayo ikhwah, pada hukum asal sholat sunnah itu masing-masing di rumah. Pada hukum asal ya, hukum asal sholat itu masing-masing di rumah. Namun kenapa kita sholat di masjid? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di masjid sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan itu diberhentikan oleh Rasulullah, khawatir diwajibkan. Sehingga Rasulullah kembali sholat di rumah. Aisyah nengok, nampak diwajibkan. Nah, tatkala Rasulullah sudah meninggal, kemudian dihidupkan kembali oleh sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena nggak akan mungkin diwajibkan lagi. Karena wahyu sudah habis, Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah habis, mau dari mana wahyu turun lagi? Tidak ada, ya kan? Tidak ada diwajibkan lagi, maka dilestarikan sama sahabat-sahabat. Di antaranya oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu yang jadi imam adalah At-Tamim Darimi di antaranya. Maka boleh. Kenapa? Karena pertama Rasulullah sholat sunnah tarawih pernah 3 kali di masjid, sahabat juga pernah melaksanakan. Sudah? Nah, kenapa Rasulullah nggak teruskan? Karena khawatir. Nah, jadi gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibu hamil dan menyusui wajib mengganti puasa Ramadan? Ini khilaf ya terkait dengan ini para ulama. Sehingga terkait dengan ini, kalau ibu menyusui atau hamil, dia ada 2 pendapat ya, bahkan 3 pun itu. Yang pertama, bagi ibu menyusui atau yang hamil di Ramadan, maka dia boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa jikalau khawatir
Kalau dia hamil mengganggu janinnya, dia nggak sanggup, lemas segala macam, atau dia menyusui, khawatir kalau dia puasa maka asupan susunya itu akan beda rasanya, berkurang. Apalagi anak itu semakin besar, maka semakin membutuhkan asu yang banyak kan. Misalnya dia udah umur setahun, ya kan? Menyusui kan sampai berapa tahun? 2 ya. Jadi kalau dia misalnya sudah usia setahun atau 1,5 tahun, itu kan lebih banyak yang harus konsumsi kan. Sehingga kalau dia puasa itu akan berkurang kan susunya, jadi akan berhenti, ya kan? Maka dia boleh tidak puasa. Baik orang hamil atau menyusui boleh tidak puasa, tidak boleh. Dan bagaimana? Apakah dia qadha mengganti atau berfidyah? Maka ini khilaf kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Di antaranya boleh dia membayar fidyah saja. Ini pendapat di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya boleh. Di antaranya juga pendapat Syalbani. Boleh. Dia bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa kemudian berfidyah. Boleh. Ini dilakukan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada sebagian yang mengatakan kalau dia wanita hamil menyusui, dia boleh nggak puasa, dia tetap mengqadha, mengganti puasanya, ya, sehingga tetap diganti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia waktunya nggak sempat mengganti, maka lebih baik dia bayar fidyah saja. Contoh misalnya, tahun ini dia hamil, ya kan? Pas bulan Ramadan ini dia hamil. Kemudian begitu dia melahirkan, tahun depan kan anaknya baru setahun kan? Paham ya? Ini kan sekarang Ramadan kan? Dia melahirkan misalnya, atau dia hamil ini. Gak lama nanti kan melahirkan. Tahun depannya Ramadan berikutnya dia lagi menyusui anaknya. Kan paling di atas 1 tahun atau 1,5 tahun, ya kan? Menyusui. Dia boleh nggak puasa. Udah tahun depannya lagi, gak lama hamil lagi dia, ya kan? Hamil lagi. Maka boleh nggak puasa. Tahun depannya lagi berarti menyusui lagi dia kan? Boleh nggak puasa. Jadi kalau gitu kapan dia mau mengqadhanya, mau menggantinya? Nggak ada waktu kesempatannya, ya kan? Apalagi ini masih wanita yang baru-baru menikah misalnya, ya kan? Nah, kapan kesempatannya? Maka dia silakan berfidyah, tidak apa-apa, boleh berfidyah. Fidyahnya gimana? Fidyahnya kalau dia puasa 30 hari, apa? 30 kasih makan 30 orang. Paham? 1 hari itu 1 kali makan, bukan 3 bungkus, bukan. Tapi sekali makan, paham ya? Berfidyah nanti ada pembahasan bisa tentang zakat fitri dan fidyah, itu bisa digabungkan nanti. Ya. Tadi simpelnya sekali makan, paham? Wanita ini misalnya haid misalnya selama 1 pekan, katakanlah 7 hari, ya kan? Sudah, dia kasih makannya bukan 7 kali 3, bukan. Tapi berapa? Ya 1 hari sekali, paham? Sekali kasih makan. Ya sebagaimana antum makan, kasih sekali. Kalau payah-payah misalnya belikan nasi bungkus, sudah selesai, itu lengkap di situ, ya kan? Ada ikannya, ada sambalnya, ada sayurnya, bahkan kadang-kadang dikasih minumnya, lengkap. Kadang-kadang ada kasih mauzunnya pun ada di situ, ya kan, lengkap. Nah sudah begitu caranya. Kalau 30 hari dia bayar 30 boleh dikasih bungkus 30, kasihkan orang. Boleh, ya tinggal caranya dicicil misalnya. Dia hari ini nggak puasa, kemudian begitu maghrib kasih. Begitu bisa lagi nggak puasa, maghribnya habis sisanya kasih, boleh. Atau boleh langsung sekalian tidak. Ya. Nah, Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, yang terakhir mungkin ya. Baik, ketika hendak puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Syawal yang 6 hari itu ya, apakah bagi wanita harus mengganti puasa Ramadannya dulu atau bisa langsung puasa sunnah Syawal? Ini bisa dikompromikan ya. Nah, jadi kalau misalnya puasa Syawalnya itu misalnya, puasa Syawalnya 6 hari itu kan masih bisa dilaksanakan dalam bulan Syawal kan? Nggak mesti hari kedua, hari pertama nggak boleh ya, Idul Fitri nggak boleh puasa yang haram ya. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kan nggak mesti itu, boleh dikelang-kelang. Hari kedua dia boleh puasa, hari keempat dia boleh, hari keenam dia boleh dikelang-kelang. Nah tapi kalau misalnya dia sudah tinggal 6 hari lagi, Syawalnya tinggal 6 hari lagi, dia belum puasa Syawal dan dia belum puasa, belum mengganti, belum mengqadhanya bagi wanita, maka tidak apa-apa dia dahulukan Syawalnya dulu. Tidak apa-apa.
Kenapa? Kalau nggak didahulukan Syawalnya, maka habis waktunya, nggak ada kesempatan. Kalau qada kan bisa di bulan yang lainnya, ya kan? Bahkan Aisyah itu pernah mengqada sholat puasanya di bulan Sya'ban, di penghujung tahun. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya, makanya kalau lebih baiknya gimana caranya? Caranya lebih bagusnya itu, kalau kita bisa siap Ramadan, kemudian kita ada punya hutang terutama wanita 6 hari atau 7 hari, mulai tanggal 2 atau tanggal 3, silakan qada dulu. Kewajibannya dulu qada. Ya kan? Nah, qadanya kan sepekan kan? Sepekan. Habis itu baru sambung puasa Syawal yang 6 hari, kan selesai. Cuma setengah bulan kan? Iya. Cuman kadang-kadang kita malas. Nantilah puasa Syawal, nanti akhirnya tinggal 6 hari. Tinggal 7 hari lagi nih, tinggal 8 hari lagi. Belum qada, belum puasa Syawal. Mana didahulukan? Kalau antum ibu mendahulukan puasa mengqadanya, nggak ada kesempatan lagi untuk puasa Syawal. Karena puasa Syawal namanya puasa Syawal. Ya puasa di bulan Syawal, nggak bisa di bulan yang lain. Paham kan? Iya, nggak bisa. Maka kalau seperti itu, maka dia silakan Syawalnya dulu. Tapi kalau Syawal masih panjang, qada dulu. Sehingga ini bisa dikompromikan. Lihat kondisi dan situasinya. Paham ini, Bu? Nah, tayyib. Kalau sudah faham itu, hatta mana nasana fi hadhihi lailah. Nah, intaha min as-su'al. Tayyib. Nah, til ke malam. Tayyib. Mungkin intaha min as-su'al. Lidzalika nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.